Selamat malam Raditizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo bakal pangkas subsidi BBM dan LPG ya 3 kilo demi makan siang gratis. Ini gimana begitu kan? BBM naik, LPG juga naik begitu kan? Demi memberikan makan siang gratis. Artinya apa? Makan siang gratis itu membutuhkan 450 triliun. Satu hari yang diberikan itu 1 triliun. Kalau kita menaikkan pajak subsidi dan BBM, LPG juga naik. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini begitu kan ya. Akan menguras APBN lagi di situ begitu. Jadi artinya apakah ini omong kosong atau apa begitu kan ya? Apalagi begitu kan ya. Memberikan makan siang gratis itu baru terjadi dan bisa diprediksi akan terjadi 2029. Artinya ini kan bukan program Prabowo ya. Kalau 2029 masuk program Gibran yang kemudian digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden begitu kan. Kan sudah jelas seperti itu. Jadi artinya apa? Masyarakat hari ini sudah dibenturkan dengan narasi-narasi sejak awal. Saat debat, saya akan memberikan makan siang gratis, susu gratis dan sebagainya. Itu kan duitnya siapa begitu kan? Mau ngutang, mau menaikkan pajak dan sebagainya. Lihat saja realitasnya begitu kan. Kalau menaikkan pajak, ya tentu semua orang bisa begitu kan. Tapi bukan berarti kita masyarakat yang menjadi korban di situ begitu kan. Apa-apa misalnya sembako naik, pajak naik, semuanya naik. Bisa-bisa ya sepeda motor begitu kan. Pajak sepeda motor tidak diperpanjang oleh masyarakat begitu kan. Lihat saja datanya. Ada 5 tahun nggak diperpanjang, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun begitu kan ya. Akibat mereka kan tidak punya uang, akibat pajaknya semakin naik. Kalau rata-rata pajak sepeda motor dan mobil dan semuanya itu dinaikkan sekitaran 15.000, berapa triliun sudah di situ begitu kan ya. Angka jumlah dari transportasi yang ada di Indonesia berapa juta begitu. Jadi saya kira ya gampang sih sebenarnya untuk membuat program itu. Tapi kalau rakyat yang dikorbankan, ini gimana logikanya begitu? Artinya ya masyarakat harus berpikiran secara cerdas begitu kan. Selama Anda masih mengeluh soal ini mahal, berarti Anda kurang sejahtera. Jangan sok-sokan lah Anda ini adalah pendukung ini, pendukung itu. Semua orang akan merasakan yang sama begitu kan. Jadi baik pendukung 02, 01, 03 ketika kebijakan-kebijakan semuanya merasakan di situ. Ya, sedangkan setelah Anda merasakan apa yang Anda rasakan kepada pimpinan itu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Secara rasionalitas menjadi pemimpin itu ya menjadi pemimpin yang baik begitu ya. Ya terserah, mungkin ya hari ini orang-orang yang mungkin ketawa saat ini santai, menikmati hidangan ya, menikmati dapat uang dari mana begitu kan ya. Ya saya kira saya hanya menanyakan ini. Uang yang diberikan caleg atau capres sudah belum belum habis atau belum? Ya, itu yang menjadi pertanyaan dari netizen begitu kan. Ini Prabowo bakal pangkas subsidi BBM LPG 3 kilo demi makan siang gratis ya. Oke gas, subsidi lu gue rampas. Oke gas, subsidi lu gue rampas katanya begitu kan ya. Subsidi yang dipangkas yang sama aja, naikkan ya budget untuk makan siang gratis. Kenapa? Karena it's domino effect ya. Kalau pangkas subsidi BBM bahan pokok akan naik karena ya distribusi cost yang juga naik, utamanya bahan pangan. Makan gratis bisa mengalami kenaikan kos, karena itu sama saja. Ya, kita lihat saja begitu. Kalau disamakan dengan kos ya sama aja mereka begitu kan. Artinya sama dengan pendidikan akan juga naik begitu kan. Pendidikan juga naik karena BBM, LPG itu adalah jantung dari semuanya. Kalau tidak ada BBM, kita mau naik apa coba? Ya, sembako mau dimuat pakai apa coba? Ya, kalau tidak ada BBM di situ begitu. Mobil listrik saya kira tidak cukup begitu kan. Terus kemudian mau makan apa begitu kan ya. Jadi kalau LPG naik maka bahan-bahan pokok juga naik begitu kan ya. Ya jadi artinya apa? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa sebenarnya begitu kan. Tapi kita harus berpikir secara rasionalitas bahwa program-program makan gratis itu menurut saya pribadi asumsinya agak terlalu, ya bukan tidak mungkin bagus sebenarnya programnya, tapi
nampaknya Indonesia masih belum masih belum siap untuk memberikan itu begitu. Kalau luang lingkupnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bisa aja. Kenapa di negara-negara lain itu bisa? Karena nampaknya itu angka dari pemberian makan gratis itu sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia berapa begitu kan ya? Sudah yang terdata katanya sudah 8 juta begitu. Karena mereka bertahap. Ibu hamil bertahap, ya, anak kecil, anak sekolah bertahap. Ini kan gimana kalau bertahap begitu kan? Berarti ada sip malam, sip pagi begitu. Itu masih belum ada regulasi, masih belum jelas kemana arahnya, uangnya dari mana masih belum jelas. Kalau menganggarkan DPR ini kan gimana begitu. Jadi artinya apa? Masyarakat perlu hati-hati di situ ya, mencari pemimpin begitu. Jadi bukan semerta ini harus oke gas begitu kan ya. Bahkan ini Prabowo bakal pangkas subsidi BBM ya, dan LPG 3 kilo demi makan siang gratis. Artinya apa? Sekarang LPG misalnya harga berapa ya? LPG harga 28.000 misalnya ya. 28.000. Kalau tanpa subsidi mereka bisa saja 35.000, 45.000 begitu kan. Ini kalau subsidi, karena yang selama ini yang saya lihat bahwa subsidi kita kalau ini dipangkas itu akan semakin naik. Misalnya BBM ya, BBM yang sekarang itu pertalit ya kalau nggak salah 11.000 berapa begitu kan ya. Kalau itu tanpa subsidi bisa saja jadi 15.000 begitu kan. Jadi 15.000 itu angka yang fantastis di situ begitu. Jadi 15.000 ya dibandingkan dengan pendapatan kita begitu kan ya, dengan gaji yang tidak naik-naik di situ ya, kita lihat saja masyarakat yang dikorbankan ya, masyarakat yang menjadi beban di situ begitu. Saya kira perlu dikaji ulang ya terkait dengan makan siang gratis begitu ya. Kalau makan siang gratis misalnya 1 bulan sekali oke lah ya, atau seminggu sekali oke lah. Tapi kan kalau setiap hari kan gimana coba. Bahkan satu sisi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bakal memangkas subsidi bahan bakar minyak ya atau BBM ya LPG 3 kilo demi mewujudkan program yang diusungnya, yakni makan siang gratis. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Edi Suparno mengatakan dengan adanya pemotongan subsidi BBM dan LPG 3 kilo maka penerima subsidi di sektor tersebut akan dibatasi. Ya, kalau dia mengatakan dibatasi ya kenapa begitu kan? Ya kalau saya kira ya akan lepas begitu kan tanpa subsidi begitu. Menurut Edi, hal tersebut dilakukan karena penerima subsidi dan LPG 3 kilo selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Bahkan ya jadi subsidi energi itu kita tahu 500 triliun. Tahun ini ya 350 triliun kata Edi ya. Ya kalau ada yang mampu iya begitu kan. Asumsinya kan banyak ya orang-orang yang masih belum mampu di situ begitu kan. Jadi kita itu jangan dianggap semuanya adalah mampu begitu kan. Coba rata-rata gaji 5 juta kalau dikalkulasikan apakah masuk orang miskin, sederhana atau orang kaya. Nah itu yang harus kita formulasikan di situ begitu kan. Saya kira gaji 5 juta itu menurut saya pribadi orang yang kemudian biasa, dia tidak kaya, tidak miskin begitu standar begitu kan. Tapi kalau mereka anjlok di bawah itu masuk kategori miskin begitu kan. Jadi artinya apa? Ini harus dipahami betul oleh negara bagaimana ya kita itu ya lebih kepada kemanfaatan begitu kan ya daripada makan siang gratis begitu. Karena sebab itulah kata dia perlu dilakukan efisiensi terkait subsidi energi agar anggaran bisa dipangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis. Edi membeberkan untuk melakukan efisiensi hal pertama yang dilakukan adalah membenahi data penerima subsidi energi ya. Mulai pendataan. Saya kira kalau pendataan sampai 1 tahun pendataan, 2 tahun pendataan, 3 tahun pendataan, 4 tahun baru mulai merealisasi begitu kan ya. 2029 baru bisa terjadi. Ini kan membuat tol atau apa begitu. Jadi ya saya kira sah-sah aja sebagai pemimpin mau berspekulasi apapun begitu kan. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.